Faslun fil jiddi wal mu'adzabati wal hikmati. Nah, ini dia telah masuk ke babnya ini. Macam mana supaya kita ini memiliki hikmah. Karena ini yang jarang didapati oleh orang yang belajar. Kalau hikmah ini dia di atas lagi daripada semangat. Di atas lagi daripada semangat. Dan tidak takut sama petir, tidak takut tengah malam, tidak takut pagi buta. Nak disuruh ngaji. Jam berapa mulai? Jam 2 datang. Nak hujan petir apa? Tidak ada kegentaran tak kaki lagi di hati. Pasal ini menerangkan tentang sungguh-sungguh dan menekuni dan mempunyai cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Amin. Kita ini macam mana lah. Jangankan bersungguh-sungguh. Malam ini ngaji apa, malam ini ngaji apa kira-kira tidak tahu gitu. Ini macam mana? Malam besok ngaji apa lagi? Tidak tahu lagi. Padahal barang ini sudah tertulis dan tersusun. Tidak tahu juga HP Cuman HP ini gunanya bukan untuk ilmu. Banyaklah guna maksiat. Banyaklah guna sesuatu dan ada manfaatnya bagi akhirat kita. Ini jadi rugi akhirnya. Fasilitas yang diberikan oleh Allah. Jadi sebenarnya mungkin di sini yang masuk golden generation tidak berapa orang ya. Jadi ada suatu penelitian bahwa yang dikatakan generasi emas, siapa orang yang lahir di atas tahun 40, di atas tahun 40 sampai tahun 70. Nah, ini generasi emas. Kenapa? Karena di periode ini itu sistem pendidikan yang ditetapkan di wilayah kita ini itu memang betul-betul pendidikan yang mengutamakan akhlak. Jadi mungkin anaknya ada pintarnya lah, cuma taman SD tapi akhlaknya bukan main, patuhnya bukan main. Kalau sekarang Masya Allah minta api sama gurunya, guru minta api, guru rokok. Nauzubillah. Jadi golden generation, tapi jangan sampai golden generation ini dilibas atau ditundukkan atau dikalahkan atau dirobohkan oleh generasi yang akhir ini yang cuek. Ini sekarang lah mulai banyak kita lah mulai cuek, tidak peduli lagi. Karena saya lihat kalau kita ke Kota Baru malam ini ada 20 orang duduk, 20 orang dengan dirinya masing-masing, tidak berinteraksi. Tidak kayak kita dulu. Kalau kita dulu mainnya memang mainnya berkeringat gitu, bergelut gitu. Kalau main dulu, kalau udah sekarang mainnya main DDW, bisa juga deket-deketan, tapi mainnya tembak, belakang kau, ngomongnya ke ini, supaya itu ayo, jangan, macam mana, dia berkumpul tapi tidak berinteraksi. Berbeda dengan itu dulu, yang 40 sampai 70 ini, kalau dikenang-kenang, ya rasanya itulah masa-masa yang indah. Dan kita mengalami beberapa macam perubahan, beberapa macam zaman-zaman, berapa periode presiden-presiden, sehingga nampak perbedaan-perbedaannya. Jadi yang di atas tahun 70 untuk jadi perhatian, kami yang sudah masuk 70 di tahun lahirnya, kami sudah pernah muda seperti kalian, tapi kalian belum tentu bisa tua seperti kami. Itu sudah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Orang-orang tua pernah muda seperti orang muda belum tentu bisa jadi tua. Karena ini menyangkut ajal. Nah inilah makanya yang generasi emas ini agar mengambil porsi, mengambil mengambil posisi untuk meredam ataupun untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di zaman-zaman 70-an ke atas ini.
Jadi pasal berikut ini tentang bersungguh-sungguh dan menekuni dan mempunyai cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Nah, ini boleh nak dicatat atau digaris bawahi bagi para penuntut ilmu kalau memang serius menuntut ilmu. Thumma labudda minal jiddi wal mu'adhabati wal mulazamatil talibi. Kemudian tidak boleh tidak. Berarti harus nih. Tidak boleh tidak, harus bersungguh-sungguh dan menekuni dan menetapi, bersungguh-sungguh, menekuni dan menetapi bagi orang yang menuntut ilmu. Talabil ilmi wa ilaihil isyaratu, dan kepada hal itu, keadaan itu diisyaratkan, isyaratu diisyaratkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an ada tanda, ada perintah di dalam Al-Qur'an. Qawilhu ialah firman Allah Subhanahu qawilhu ta'ala, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazi ja'adu, orang-orang yang bersungguh-sungguh, fina, di jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, la nahdi yannahum, niscaya kami tunjukkan mereka subulana, ke jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan ditunjukkan kepada jalan kami. Siapa yang main-main berarti keluar daripada jalan kami. Ini firman Allah. Firman Allah yang mengatakan orang yang main-main maka dia akan dapat jalan selain daripada jalan Allah. Nah, ini tidak bisa tidak, harus. Artinya pasti. Nah, kalau kita nih sembahyang main-main, apalagi di luar sembahyang lagi main-main. Artinya main-main cuma hati kita tidak pernah ikut sembahyang. Ruku hati kita udah ada ruku, sujud hati kita udah ada sujud. Kalau di luar sembahyang memang gawe kita nih lah. Dak tuh dak mudo sama bae main-main pula. Man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, wajadda, lalu ia bersungguh-sungguh, wajadda, maka niscaya akan berhasil. Nah, inilah yang diterapkan oleh orang-orang barat. Makanya banyak ada seseorang yang berangkat ke negeri barat, mereka justru melihat Islam di sana diterapkan. Dan mereka pergi ke Indonesia, hampir 90% Islam, tetapi Islam tidak nampak sedikit pun di dalam kehidupan masyarakatnya. Kenapa? Orang sana bersungguh-sungguh. Orang barat disiplinnya, bersihnya, kemudian cermatnya, telitinya di dalam melakukan sesuatu. Coba kita tengok, kalau di dalam film-film yang dokumenter itu cuma belajar tentang semut, tapi luar biasa dia melihat ini semut ini ranjaunya ini sampai ke sarang-sarangnya itu. Itu luar biasa dan enak mengikutinya. Ini ratunya, ini pasukannya, ini pekerjanya, dan dibikinnya narasi yang hidup. Ini bentuk daripada kesungguh-sungguhannya. Jadi bagaimana ekosistem di suatu padang rumput, ini makan ini makan ini bebala sama ini, luar biasa. Jadi kuncinya, kalau seandainya lah mau ngaji, tidak juga paham-paham, berarti ini tidak dijalankan. Tidak payah untuk mencari penyebabnya. Man fara'al baba, barang siapa yang mengetuk-ketuk pintu, fara'al baba, siapa yang mengetuk? Ini kalau ini di dalam Injil ya. Kalau ini di dalam Injil ada, barang siapa yang mengetuk maka akan dibukakan. Lajja walajja, terus menerus tentu masuk yo atau dibukakan. Siapa yang mengetuk?
terus deh, belum dikabulkan terus, ketuk terus, pasti. Nah, ini menunjukkan daripada kesungguh-sungguhan. Lah, belum pada diri kita lah yang tahu. Ada perubahan pada diri kita lah yang tahu. Kalau seandainya memang orang bersungguh-sungguh, di bulan-bulan kelima, bulan-bulan ke-6 dia belajar, itu kemajuannya luar biasa. Nah, kita ini berapa tahun nih? Dah juga berubah-ubah. Kenapa? Karena tidak bersungguh-sungguh. Wakila biqadri ma ta'anna, dan dikatakan menurut ukuran apa-apa kelelahanmu, tanalu, kamu akan memperoleh matamanna, apa-apa yang kamu harapkan, apa-apa yang kamu cita-citakan, apa-apa yang kamu inginkan. Qila, nah ini bina majhul lagi, dikatakan orang yuhtaju fit ta'allumi, dikatakan orang diperlukan di dalam belajar ilmu, wa tafaqquhi, dan mengaji fikih, ila jiddi salasati, kepada kesungguh-sungguhan tiga orang, al-muta'allimi, tiga orang yang menuntut ilmu. Beliau yaitu pertama orang yang belajar, yang mesti harus sungguh-sungguh. Yang pertama orang yang belajar, wal ustazi, dan yang kedua guru yang tidak sungguh-sungguh jangan diikuti. Kadang segan, kadang malas, kadang alasan. Ini tidak bisa kayak gini. Apalagi alasannya kalau dibandingkan dengan keutamaan ngaji ini masih sepele. Maaf ya, malam ini kita libur dulu. Ngapo? Orang rumah nak belanja, astagfirullahaladzim, nak belanja ke pres. Ngapo dah siang tadi? Ngapo dah besok pagi? Ngapo dah besok siang? Kalau gini dosa diikuti. Berarti belum kesungguh-sungguhnya belum nampak. Orang yang belajar mesti harus bersungguh-sungguh. Orang yang ngajar juga mesti harus bersungguh-sungguh. Tidak ada alasan kecuali kalau latu duduknya tidak bisa lagi, nak duduk pun tidak bisa lagi, baru dinyerang. Itu dimaklumilah secara basyariah. Kalau segan doyan, tidak, berarti dia belum, yang ngajar itu belum bersungguh-sungguh. Kemudian siapa lagi yang mesti harus bersungguh-sungguh? Wal abi, dan ketiga bapak muta'alimin, orang tuanya. Inilah penyebab proses pendidikan di negara kita ini jadi batal, karena tiga komponen ini tidak sebanding. Contohnya adalah di sekolahan anaknya diajar, ini SD ini pondasi, SD ini cikal bakal apa yang akan diterimanya besok ketika tua. Kalau di sininya salah lah. Makanya guru-guru SD kelas 1 itu biasanya guru-guru senior, mungkin Pak Haji paham kan, yang guru SD kelas 1 itu mesti guru senior yang sudah sepuh, yang sudah pengalaman makan asam garamnya. Kenapa? Karena nak membentuk orang yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Diperlukan kesabaran, diperlukan ketelitian. Kalau dikasih orang yang sembarangan, anak kelas 1 ini hancur anak ini. Dan ini adalah proses pembuatan fondasi. Kalau bikin bangunan, salah sekarang ini karena salah di SD-nya dulu, bukan serta-merta disalahkan kejadian yang pada hari ini. Kenapa? Karena di situ terjadi salah di dalam proses pembuatan fondasi. Jadi 3 faktor. Contohnya tadi adalah di sekolah anak diajarkan, anak-anak kalau lampu merah berhenti ya, catatnya lampu merah berhenti. Lampu kuning siap-siap, lampu kuning siap-siap. Lampu hijau jalan. Pas dia balik sekolah dijemput oleh bapaknya, duduk di depan kayak gini, lampu merah jalan be. Nah tadi lampu merah, tadi baru belajar,
lampu merah itu berhenti. Tapi kok bapak nih nak ngomongin bapak tak enak. Nanyolah juga, ya tadi lampu merah ya, alah sudah katanya, lampu merah basing lah, jalan tidak apa-apa. Besok ujian ditanya, lampu merah tanda apa? A. Jalan, B. Hati-hati, C. Dibikinnya lah lampu merah itu tanda jalan, karena dia menyaksikan orang tuanya waktu lampu merah itu nerobos, dan ini pakai pakaian pegawai dulu, pakai seragam yang menilang orang yang abu lampu merah. Ada orang lampu merah nembak, ekor nembak, dia juga bawa anaknya itu, macam mana nak terjadi? Masalah pendidikan ini bukan mengandalkan kehebatan otak, bukan ketinggian IQ, tapi ada. Sekali lagi selamat kepada golden generation era 40 sampai tahun 70-an. Pertahankanlah adab yang ada, macam mana takutnya, bukan takut, hormatnya kita dengan guru, macam mana rapinya kita. Saya dulu paling malas kalau sisiran itu dibelahnya sama orang tua, itu sisiran dari sini, ini ke bawah, ini sini 3 garis, itu sama orang tua. Minyak kacau pula, lah rapinya kayak apa almarhum Pak Remoko tuh. Pokoknya semua serba rapi, serba tertib. Nah, ada acak-acakan kayak sekarang ini. Nah, jangan sampai kita yang generasi emas ini habis dilibas oleh generasi generasi Z ini, yang tidak punya kepedulian, tidak punya adab, yang kurang atau bercakap bela ngeri gitu dengar sekarang ini. Bercakap bahasa antara kawan sama kawan. Ingkana nafil ahyai, jika ia masih hidup. Nah, ini kepada orang tua harus bersungguh-sungguh mengarahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau saya pelajari, ternyata di dalam proses 6 tahun SD itu target yang ingin dicapai oleh para pendidik, macam mana bisa dia secara logika berpikirnya dan bersosialisasinya bisa calistung, bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Asal ini tercapai, mungkin dia kelas 3, kelas 4 sudah lancar, dan yang lain itu formalitas kayak tidak begitu berperan aktif. Nah, kalau seperti ini yang ingin dicapai, ya kita ajarilah anak kita baca, tulis, berhitung. Inilah bisa nak, sudah. Ini berhitung bisa, itu sekian kali sekian berapa bisa. Sebab nanti di dunia kerja, akar 16 ditambah 14 kuadrat, ditambah ini kalkulator juga yang main. Tidak ada rumus yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA, sudah ganti. Kalkulator juga, nak pintar macam mana pun orangnya. Berarti belajar cara menggunakan kalkulator. Mana yang kamu? Kenapa hari ini kita jadi kayak gini? Artinya tauhid kita kacau balau, tasawuf kita, fikih kita, karena pondasinya tidak pernah dibentuk dari SD. Nah makanya ya cucu kita ini kita jadikan suatu metode baru. Sudah bisa baca tulis berhitung dan ngaji bela. Karena ngaji ini lama, ada orang tua ngaji baca huruf Arabnya nggak jelas, lampir nak hati, na'udzubillah. Padahal agama Islam, berarti memang Islam itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting. Bisa baca tulis, Ustaz Zaludin sampai kelas 4, adiknya itu disekolahkan. Jis, lagi bisa baca, cuy ini baca, tes bisa, berhitung ini kalian bisa, sudahlah, berhentilah. Nah, ngajilah lagi. Ini yang lama dan ini yang tidak ada kita alami, makanya kondisi kita seperti ini pada hari ini. Masih di dalam keraguan, masih di dalam bimbangan. Bahkan dikatakan masuk Islam kepasrahan. Kalau sekarang ini sudah disetting. Bahkan kebanyakan orang tua kini dia yang bikin jembatan anaknya ke neraka. Kau bikin masuk sekolah ini nak, lagi ada kawan ayah masuk sekolah sini, pergi ke sini, masuk sini, asal sini, lagi kau jadi ini. Apakah tidak boleh kita merencanakan untuk masa depan anak kita yang baik? Boleh, silakan. Tapi jangan lupa perkara yang lebih penting, apa tujuan Tuhan mengamanahkan anak kepada kita.
lain tidak untuk mengenalkan Tuhan kepada dia, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan ajaran Tuhan kepada dia. Dan dia pun besok kalau punya anak ajarkan lagi, itu misinya. Karena Tuhan itu ingin dikenal. Tuhan itu ingin dikenal. Bersyukurlah pada hari ini kalau seandainya kita punya anak-anak yang dekat dengan Allah, yang taat mempelajari ilmu-ilmu Allah. Syadani Syekhul Imamu telah mendatangkan syair kepadaku Syekh Al-Imam Al-Ajalu Al-Ustadu Sadiduddin Al-Ajalu Al-Ustad Sadiduddin Syirazius Syafi'i, Syirazius karangan Imam Syafi'i. Al-Jiddu yubni kulla amrin syasi'i. Bersungguh-sungguh itu akan mendatangkan tiap-tiap perkara, akan mendatangkan tiap-tiap perkara yang jauh. Bersungguh-sungguh dapat mendatangkan atau memperoleh 3 perkara yang jauh. Wal jiddu yaftahu, dan sungguh-sungguh itu akan membukakan fathah yaftahu. Nah, kalau fi'il madinya fathah, mudhari'nya yaftahu, akan membukakan kullababin mughlaqin. Setiap pintu-pintu yang dikunci. Artinya dengan ilmu hidup nanti akan menjadi mudah. Karena kita megang kunci. Coba naik motor, bocor ban, kunci tak punya, pompa tak punya, alat tak punya, bedorong gitu. Tapi kalau punya alat, punya kunci, tegakkan standar, langsung bongkar, ada kuncinya, nah kemudian ada pompanya, tempel, bisa jalan lagi. Jadi akan mempermudah bagi orang yang punya ilmu. Wa haqqu khalqillah, dan makhluk Allah yang lebih berhak bilhammi umiruhu merasa bingung ialah seorang zuhimmatin yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Yubna bil aisyin dayikin, cita-cita yang diberikan ujian, dia itulah dengan kehidupan yang sempit, diuji dengan kehidupan yang sempit. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jadi semakin dia makanya banyak dulu yang keluh masuk ngaji dulu enak deh. Waktu belum ngaji nggak lo lancar ini pas lagi sungguh-sungguh sering dia nak makan baik payah, dan ini sebentar ini. Dan kita pun sudah ngalami nanya duit 5.000 di sinilah banyak yang tidak berhasil, dia mundur. Kalau gini nak kerja lah, kalau nampaknya ngaji ini. Nah, di sinilah banyak khawatir dengan rezeki Allah. Dari 2.000 orang itu paling 2 orang yang selamat di bab ini. Dan ini sudah dibuktikan di zaman Rasulullah. Ada kekhawatiran, cuma mau ngaji tiap malam besok kerja, besok bergawe. Nah, ini karena kita masih bukan orang yang humble, yang tidak punya alasan lagi untuk menjalankan perintah Tuhan. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, dan menjadi dalil atas adanya qada atau kepastian Allah dan ketetapannya. Buksul ladibi, adanya sempit kehidupan. Wati bu'aisil ahmaki, yang orang yang berakal sempurna, adanya sempit hidup orang yang berakal sempurna. Aisil ahmaki, dan kesenangan hidup orang yang bodoh.
Orang yang pintar, hidupnya kayanya, orang mulai ganti motor, masih motor itu juga. Pajaknya tak bayar dulu, lah mati dulu 5 tahun. Minyak kadang ada, kadang tidak. Tapi inilah yang sering membuat orang, kalau kayak gitu berhentilah ngaji, ya enak kayak aku nih ngaji dah, aku udah tengok tahu nah. Ini yang mobil yang ketiga ini lalu nih tahun ini. Ini rencana ngambil lagi rezeki lancar. Dia udah tahu ini istidroj. Kelebihan yang Allah berikan kepada setan itu diberikan, kepada iblis diberikan, kepada jin gorong-gorong diberikan, anjing dikasih. Asamu dengan itu kelebihan itu ada tahu nih, karena hati tidak memandang istidroj. Disangkonyo itu Tuhan sayang sama dia dipur kalau masuk itu tuh lada-lada sama cukup bilang apa yang aku cita-cita lah sampai di puncak kelalaian dan dia betul-betul lupa. Di sini tetap apakah sedang jenjang karir jabatan dia yang lagi tingginya ditetap, apakah sedang puncak kejayaan hartonya yang melimpah-limpah. Saya baru dengar kabar ada orang penghasilan kebun sawitnya itu 150 juta sebulan, umurnya baru 48 tahun, meninggal baru 48 tahun. Innalillahi wa inna 48 tahun baru. Macam mana lah meninggal dalam keadaan kayak itu? Wah, bencana pula banyaknya. Jadi jangan tertipu dengan makhluk ini. Itu lebih hikam, itu giringnya agak payah kan. Banyak yang sanggup kalau kita ini memang bergantung kepada makhluknya, bergantung sama pekerjaan, bergantung sama makhluk. Kalau bergantung sama Tuhan, kalau lah kepepetnya, lah keduduknya, ada kaki lagi diminta tolong, baru ke Tuhan. Mesti yang idealnya, yang menciptakan masalah ini Tuhan, yang menjadikan masalah itu balik ke Tuhan dulu. Macam mana kemana nyari Tuhan? Tidak payah hati kita menjerit kepada Tuhan. Di dalam keheningan malam kita, ngadaplah ke Tuhan. Kaget perkara Tuhan mendatangkan makhluk atau menjadi sebabnya adalah ciptaan, itu sudah lain. Etikotnya kita sudah benar. Tapi kita nih kalau lagi masalah siapa lah, nak gubernur, nak presiden tak bisa nak menyelesaikan masalah kita. Tak bisa, yakinlah tidak bisa. Sekalipun kita adu Pak Presiden, kalau Pak Presiden saya ada hutang 10 juta kecil, tetapi Allah tidak membukakan hati dia untuk menolong kita. Allah kunci hati dia, kau ini sehat ngapo, usaha itu ngapo, tak ada ini. Jangan kita berharap kepada makhluk yang bisa menyelesaikan masalah, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam penyelesaian masalahnya Allah kirim makhluk, bahkan nanti dimunculkan, ngapo kesini malam-malam, lah katanya ada masalah, makhluk itu datang. Nah ayolah pergilah ke rumah orangnya, aku datang ke rumah, ada aja terjadilah. Bayangkan kalau kita ini, bayangkan siapa orang yang bisa menolong masalah kita ini. Lakinna man ruzika fu'ila, ini ruziko fu'ila, bina apa nih? Bina apa nih? Batu bara. Bina majhul. Lakinna man ruzika, tentang orang-orang yang diberi rezeki al-hijah harumal ghina, dengan akal sempurna dia terhalang dari kekayaan harta benda. Orang yang diberikan rezeki dengan akal yang sempurna, akal yang sehat, akalnya yang bersih, otaknya yang jernih, itu dia akan terhalang daripada kekayaan harta benda. Bukannya dia tidak mau, bukannya dia tidak bisa, cuma dia tidak mau. Ngapo lalai dibikinnya. Jadi ada baru-baru ini cerita ketika Ustaz Salahuddin pulang dari haji kemarin di Kota Karang, itu kan sekarang hujan duit. Ada yang dapat 16 miliar, ada yang dapat 8 miliar, 6 miliar, yang paling kecil 2,4 miliar. Untuk ada saudara kita Ustaz Fajrin itu dah tangannya dah ikut dijual, kalau dijual itu meledak lagi.
Jadi apa yang terjadi? Dan iso itu orang sekampung tuh, terutama yang punya duit. Biasanya ada babi nombor pagar rumah karena dari seng atau dari kayu, udah ada terdengar. Ini cicak jatuh ke seng, wah hilang mulai nyari parang, nyari hambung. Masalahnya Innova apa ini baru datang kan, Ribbon baru datang di galaksi sebelah intip, keliling bawah senter, bangunin orang rumah, sibuk pokoknya sekampungan tuh. Nak keluar takut, nak keluar malam takut. Nah ini yang bercerita tuh orang kampung tuh dewe lah, Petakara yang dapat penggantian daripada Pertamina ini. Luar biasa hujan duit. Dan ado karena saking tidak bisa menahan dirinya, sebulan rimo 6 miliar habis, 6 miliar habis karena susah lagi hidupnya. Ada sampai setahun. Jadi kejadian ini jauh kemarin, tidak jadi pelajaran. Sekampung hangat beli mobil kalau bukan sesuatu yang produktif. Hari ini demo pada minta kerja kalau tidak bisa makan lagi. Karena lah duduk makan tidur. Jangan dibayangkan duduk makan tidur enak. Jangan sekali-sekali berpikir seperti kalau ada cita-cita kita kayak itu cepat-cepatlah ganti. Sekalipun besok pagi kita sudah mati, tanamlah kurma. Ini suatu perumpamaan. Bukan artinya nyari bibit kurma, nanam bukan. Ya, berbuatlah, bekerjalah. Apa yang kita buat bisa kita kerjakan pada hari itu. Janganlah berpikir berleha-leha bersantai-santai. Badan kita ini yang pertama kali mati nanti jasad ini, dia kaku-kaku kan, tidak terbiasa di bawah untuk beraktivitas. Diddani yaftariqani, dua hal yang berlawanan selalu apa tadi jelas kan? Berpisah. Tafarruqin, dengan benar-benar berpisah. Jadi dua hal yang berlawanan selalu berpisah dengan benar-benar terpisah. Wa ansyadtu li ghairihi, dan aku mendatangkan syair kepunyaan yang selain Imam Syafi'i, tamanaita an tunsia faqihan munadhira, engkau menginginkan ia menjadi seorang ahli fikih yang dapat menerangkan ilmu yang jelas, bi ghairi anai, dengan tidak mau Allah dalam belajarnya, wal jununu fununun, dan gilo itu ada beberapa macam. Walaysa iktisabul malai duna masyaqqatin, dan tidak ada berusaha iktisab, berkasab, tidak ada berusaha mencari harta tanpa masyaqqah. Ini dia di kamus nih. Aku masyaqqah. Yang pertama tadi itu tidak ada seorang alim ilmu fikih yang dapat menerangkan ilmu yang jelas dengan tidak kemauan Allah di dalam belajarnya. Dan gilo itu ada berapa macam. Dan tidak ada dua hal keadaan tadi. Tidak ada orang yang berusaha mencari harta tanpa musyaqqah. Dicari di dalam komus musyaqqah, dikurungin dari musyaqqah. Tahammaluha, apa tahu kira-kira itu balas? Jadi kalau saat kondisi sulit, tidak ada berusaha mencari harta tanpa kesulitan. Artinya nak letih-letih, nak bercapek-capek baru nak dapat
harus tahan maluha yang kau memikulnya fal ilmu kaifa yakunu, maka ilmu itu bagaimana dapat berhasilnya. Qala Abu Thayyibi walam arafi uyubin nasi aina. Macam mana ilmu itu supaya berhasil? Akan dan aku tidak melihat pada keaiban manusia. Nah, kalau nak dapat berhasil, jangan membongkar aib orang. Suatu aib, dia tidak bisa lagi orang yang berilmu itu tidak nampak lagi aib orang itu, kejelekan orang itu tidak nampak. Itu untuk mengatakan orang-orang yang mendapatkan ilmu itu. Karena zil qadirina, seperti kurangnya orang yang mempunyai, orang yang menempuh untuk alat tamani, untuk menjadi kesempurnaan. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak, artinya wajib bagi orang penuntut ilmu, sahril layali, harus bangun di tengah malam. Harus bangun di tengah malam itu. Kadang-kadang dapatnya disitulah, bukan waktu belajar ini. Duduk tengah malam, baca istighfar, artinya tafakkur. Maka dikatakan di dalam kitab hikam, tafakkur sesaat ini diartikan itu 1 jam, itu lebih elok daripada ibadah 70 tahun bangun malam. Balik lagi hati kita pikir, otak kita pikir besok pagi cuma. Jadi kita ada berapa minggu dulu intensif itu, mulai masuk ngajinya seperti malam akhir. Ini ngajinya dewe, tapi dalam satu kesatuan. Yang ini di sanola, yang itu di rumah kita dewe. Mulai jalan masuknya itu macam mana kita nak masuk sekolah. Wah, ini siap-siap nih, ambil wudhu, gosok gigi, duduk, mulailah amalan yang pertama kan, terus deh. Jadi seperti ya macam mana, tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang lepot, macam mana nggak bangun, tidak ada. Kita menata diri kita dewe. Seperti malam akhir lewat 3.15 langsunglah pergi kerja. Nah memang harus kayak gitu, kalau tidak gitu ngigau. Maka dikatakan itu mesti harus jago malam, tidak dapat tidak. Kama qala sahiru biqadril kaddi tuksabu ma'ani, seperti sebagaimana telah berkata pesair dengan ukuran kerjaan dapat diperoleh keluhuran, akan diperoleh keluhuran. Luhur, apalah bahasa itu luhur, ketinggian, kemuliaan, keluhuran. Faman talabal ula sahiral laili, maka barang siapa yang mencari tempat yang tinggi, maka ia harus bangun di waktu malam. Nah, dapat ilmu, bangun di waktu malam. Nah, dapat kedudukan yang tinggi, bangun di tengah malam. Kalau kita nih, mungkin kebanyakan sudah tidak produktif lagi, mungkin ini nak ngapain lagi? Sekarang kita mencari bukan tinggi di hadapan manusia, tapi tinggi di hadapan Allah. Bangunlah tengah malam. Sebenarnya sudah ditolong Tuhan, sudah ditolong Tuhan. Saya merasakan dari umur 45 ke atas, itulah mulai dirasakan. Artinya tidur nyenyak, aku udah bisa lagi. Jam 2 tersentak. Kalau kita ini tersentak, pergilah ke kamar mandi kencing, beda termasuk lagi.
bukan langsung ambil wudhu, bukan langsung ambil sembahyang. Untuk sholat sekedar 2 rakaat. Terbangunlah, nantilah bagi yang muda-muda rasakan. Nah, rutin deh jam 2:30 terbangun. Balik lagi ke tempat tidur, malah lebih mantap lagi. Masuk ke mimpi yang ketiga, 3 kali mimpi masalahnya. Kalau bisa duduklah sebentar, sesaat kalau di dalam kita pikap itu sesaat ini, ya katakanlah mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam. Duduk bila kalau dapur, merenung kalau mati hari ini macam mana. Mati itulah yang ditanyakan kepada diri dewe. Kira-kira lah siap dah, lah cukup dah, lah bisa dah untuk menyelamatkan diri kita. Tarumul izza engkau menghendaki kemuliaan, summa tamamul lailan, kemudian engkau tidur di tengah malam. Ini igau, dia kepingin kemuliaan tapi tidur mantap. Yahusul bahra man talabal laali, harus menyelam ke dalam lautan orang yang mencari intan mutiara. Mutiara itu tidak ada di tepi-tepi laut, adanya di dalam lautan dalam. Harus pakai oksigen, harus pakai peralatan yang cukup. Ini berarti memang bersungguh-sungguh. Kalau yang di tepi laut itu apa? Dapat juga lah, tapi kulit kerangnya itu buka lah kosong, yang mutiaranya dekati lagi. Ulu Ka'bi bilhanami awali, tingginya keagungan adalah dengan cita-cita yang tinggi. Wa izzul marohi fi sahril laili layali, dan kekurangan seseorang adalah berada di dalam bangun di waktu malam. Kayak tahu dia pengarang kitab ini, kebanyakan orang itu kekurangannya, kelemahannya adalah bangun di waktu malam. Taraktul nauma rabbi fil laili, aku telah meninggalkan tidur setahun. Ya Tuhanku, Rabbi fil layali, aku telah meninggalkan tidur ya Tuhanku pada waktu malam. Dia ngadu betul. Li ajli ridoka, karena mengharapkan ridhomu. Ya Maulal Mawali, ya Tuhan, wahai Tuhan yang mengharuskan semua makhluk yang diurusnya. Wa man romal ula min ghair qaddin, dan barang siapa yang menginginkan keluhuran atau kemuliaan ghairi qaddin, tanpa mengorbankan kepayahan, atau kesusahan, atau al umrati talibil muhalli, maka dia itu telah menghambur-hamburkan umur, membuang-buang umur di dalam mencari yang mustahil. Yang dicari mustahil, umur habis, yang dicari tidak dapat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan ketinggian, tidak mau berkorban. Sekali lagi kita simpulkan, apa yang kita peroleh itu seukuran dari apa yang kita upayakan, baik dari waktunya, baik dari tenaganya, dari pikirannya, dari biayanya, pokoknya dari mana ukuran kesuksesan kita, dari investasi yang kita tanamkan, daripada pengorbanan yang kita keluarkan. Jadi kalau di dalam bahasa baratnya itu dikatakan, bahasa Padang dikatakan no pain no gain. Tidak mau menderita, tidak ada mau susah, jangan pernah berharap berhasil. Jangan harap sukses, tidak ada. Bahwa
Fawaffiqni ila tahsilil ilmi wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini masih di bab bersungguh-sungguh nih, bab mujahadah. Mudah-mudahan kita sambung insyaallah minggu depan.